siang teman-teman dan juga parents. Hari ini kembali lagi dalam acara Cleft Talk dari Cleft and Craniofacial Center Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta bersama saya Dr. Jessica. Nah, hari ini kita kedatangan tamu istimewa yaitu Dr. Gigi Julieta Pancawati, spesialis ortodonti yang merupakan salah satu spesialis ortodonti dalam tim di CCC. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang menarik nih dokter. Kita akan mengupas tuntas alat-alat ortodonti yang digunakan pada pasien sumbing. Nah, mungkin dokter bisa menceritakan dulu nih kira-kira alat ortodonti yang paling sering digunakan pada pasien sumbing itu apa aja sih dok? Kalau yang utama pasti yang paling sering dipakai itu behel ya kak, banyak yang bilang ya alat ortodonti cekat itu pasti utamanya itu. Terus yang kedua adalah expander sih memang. Jadi alat ekspansi rahang atas. Kenapa kita banyak gunakan? Karena sebagian besar anak-anak dengan sumbing ini lengkung rahang atasnya itu konstriksi. Mungkin karena adanya jaringan parut kan dari operasi bibir, langit-langit gitu kan. Jadi memang biasanya konstriksi. Makanya alat sering kita pakai juga adalah alat expander sih, expander rahang atas. Dan face mask ya satu lagi. Face mask? Iya, face mask. Face mask itu kita pakai karena anak-anak kita ini kan banyak yang rahang atasnya itu retruded atau pertumbuhannya kurang agak mundur ya dok ya mundur. Jadi face mask ini kita gunakan untuk menarik nih dok, menarik rahang atasnya ke depan. Karena mungkin karena adanya jaringan sikatrik gitu kan, mungkin lebih kaku dibandingkan anak-anak normal. Jadi kita perlu bantuan nih untuk narik ke depan. Oke. Seperti itu. Nah, dok kan memang banyak banget nih ternyata alat ortodonti yang digunakan pada pasien sumbing. Yang kita kumpulkan nih dok, yang paling sering ditanya itu, pertama apa sih bedanya? Ada NAM, ada obturator, ada hot splats, ada palate expander. Nah, mungkin dokter bisa menunjukkan dulu nih yang mana NAM, yang mana palate expander. Nah, ini kan semua alatnya gitu ya. Nah, jadi umumnya sih kalau NAM itu yang disebut NAM itu kan sebetulnya artinya nasoalveolar molding. Jadi alat untuk memold atau membentuk ya hidung dan tulang alveolarnya. Nah, karena kalau dari namanya ada nasoalveolar molding, artinya alat NAM ini terdirinya pasti ada, selain plat yang masuk di rongga mulut, pasti ada komponen yang masuk ke hidung. Makanya disebutnya nasoalveolar molding gitu. Sedangkan ini biasanya kalau NAM itu kita gunakan untuk pasien unilateral atau bilateral yang komplit. Nah, kalau obturator dan seringnya obturator, hot splat atau feeding plate ya sering ya. Iya. Itu sebenarnya bentuknya sama. Bentuknya sama. Iya. Disebut hot splat karena penemunya tuh Margaret Holtz. Makanya disebutnya hot splat gitu ya, hot plate gitu. Kalau kita bilangnya kadang-kadang hot splat gitu. Nah, kalau fungsinya kenapa ada disebut feeding plate? Karena banyak yang menggunakan alat hot plate ini untuk membantu fungsi makan. Jadi anaknya makan lebih mudah, makanya karena ketutup celah langitnya ya, celahnya ketutup. Jadi ada yang menyebut feeding plate atau disebut obturator. Kan biasanya obturator memang untuk menutup suatu celah kan. Jadi sebetulnya sih sama. Oh, jadi obturator sama feeding plate itu sama ya dok ya? Sama. Bentukannya seperti kayak yes, jadi seperti NAM tapi hanya komponen yang masuk ke dalam mulut. Tanpa ada komponen hidungnya. Tanpa ada komponen hidung. Jadi kalau ada
alat hanya ada komponen di dalam mulut, tidak bisa disebut plat 6 misalnya gitu. Baik. Salah satu perbedaan antara plat 6 dengan obturator itu atau feeding plate, seringkali kalau obturator atau feeding plate itu dipakai tapi hanya dipakai untuk makan, tapi tidak melakukan molding di alveolarnya. Jadi pasif hanya ya. seperti dia untuk menutup, hanya untuk memberi sekat gitu ya. Iya, tetapi tidak mendekatkan celah. Kalau pada nasoalveolar molding itu kan kita memang melakukan mold ya di alveolarnya dan di hidungnya. Jadi pada pasien itu kalau menurut saya sih lebih aktif di plat 6 karena kita ada penggunaan karet untuk mendorong gitu, seperti itu. Nah, kalau untuk penggunaannya dok, apakah obturator atau feeding plate ini digunakan selama penggunaan 6, jadi hampir bisa dibilang 24 jam sehari, dilepasnya cuma kalau misalnya lagi dibersihkan aja? Kalau untuk 6 dan obturator itu ya memang 24 jam sih hanya dibersihkan. Tapi kalau di kita menggunakan obturator atau hot plate ini, di kita sih kita aktifkan jadi seperti di 6 ya, tapi komponen. Ya, jadi yang kita lakukan di sini bukan obturator atau feeding plate yang pasif gitu. Kita nanti akan lakukan grinding, kadang-kadang kita lakukan penambahan akrilik untuk membentuk lengkungnya gitu. Jadi kalau hot splats itu sama juga dengan obturator atau sesuatu yang berbeda nih dok? Sebetulnya kalau untuk bentuknya sih sama aja. Cuma kita sebenarnya bisa menggunakan itu menjadi alat aktif atau alat pasif, itu tergantung dari operatornya. Kalau hanya feeding plate kan artinya dia hanya plat yang digunakan untuk makan. Gitu, jadi itu pasif. Tapi kalau misalnya kita mau jadi aktif gitu kan, ya kita lakukan penambahan supaya tujuannya adalah untuk mengecilkan celah sebelum operasi. Jadi hot splats ini bentuknya sama kayak obturator, cuma bedanya dia ada fungsi untuk memodifikasi celah atau lengkung langitnya gitu dok. Iya, jadi sebetulnya sih tiga platnya itu sebetulnya sama kan, tergantung operatornya aja sih baik. Mau menjadikan itu alat aktif atau menjadikan itu alat pasif gitu. Nah, kira-kira kapan dipakainya dok? Untuk alat hot splats, obturator atau feeding plate ini, berarti sebelum operasi palatum gitu ya dok? Sebelum operasi palatum, iya. Jadi bisa sebelum operasi bibir bisa juga. Jadi sebelum operasi palatum ya. Mungkin bisa ya dok ya? Iya. Oke, hingga akhirnya di operasi palatum. Iya, karena misalnya anak dengan celah hanya langit-langit terus tidak diberikan plat ya, kan nanti posisi lidah anak kan naik ke atas ya. Jadi bisa mencegah juga sih celahnya mengecil gitu. Gitu dok. Baik dokter. Nah, kalau misalnya tadi kita udah ngebahas 6 obturator yang ternyata sama dengan feeding plate, yang bisa juga sama dengan hot splats. Nah, banyak yang menanyakan kalau palate expander tuh apa dokter? Nah, palate expander sesuai dengan namanya adalah alat yang digunakan untuk melebarkan rahang atas gitu ya, makanya kita sering sebutnya maxillary expander karena kan di pasien cleft yang banyak terganggu kan rahang atas gitu. Oke, nah kira-kira itu dipakainya tuh kapan dok? Kapan mulai bisa pasang palate expander dan fungsinya itu untuk melebarkan rahang kan tadi? Apakah sebelum operasi tertentu kah dok? Jadi tergantung kasusnya. Intinya untuk melebarkan rahang. Ada juga yang kita pakai sebelum penutupan langit-langit pada anak-anak, terutama pada kasus yang bilateral. Karena kita tahu kalau
pada kasus bilateral kan rahang atas tuh terdiri dari 3 segmen ya. Nah seringkali bisa datang ke kita walaupun masih anak-anak gitu ya, bahkan ada yang kita bisa bilang bayi gitu, tapi segmen lateralnya tuh kolaps. Jadi gitu ya, segmen lateralnya kolaps, sementara premaksilanya itu masih protruded. Dan dari dokter bedahnya misalnya minta dimundurkan nih premaksilanya, tapi nggak bisa mundur karena kehalang oleh segmen lateral yang kolaps. Nah itu mau nggak mau kita expand dulu supaya premaksilanya bisa mundur kayak orang parkir gitu kan, harus ada ruang seperti itu. Tapi kalau yang kita lakukan di anak-anak sih jarang ya biasanya. Yang lebih sering adalah pada saat sebelum persiapan bone graft. Oh berarti sebelum usia 9 tahun gitu ya dok? Iya. Biasa mulai usia berapa dok mulai pakai palate expander ini? Nah itu sangat tergantung kasusnya dok. Jadi benar-benar semuanya case by case harus konsultasi terlebih dahulu ya dok ya, nggak bisa disamaratakan. Kadang parents sih di luar suka menanyakan kapan sih waktu yang ideal, yang bagus, yang sesuai, sedangkan padahal semuanya itu tergantung kasusnya. Betul dok. Jadi kalau sebelum bone graft memang kolaps sekali segmennya, mau nggak mau kita harus expand. Tapi biasanya kalau saya sih sebetulnya lebih suka expand itu setelah bone graft, karena kita biasanya sebelum ke bone graft hanya align, hanya memperbaiki lengkungnya saja gitu. Tapi kalau kasus yang memang dia harus kolaps banget gitu, karena kadang-kadang di pasien cleft ini segmen yang satu di sini, segmen yang satu di sini gitu, gitu ya dok. Nah ini kan kalau mau di bone graft nggak ketemu nih ujung sama ujung, jadi kita harus expand gitu supaya dokter bedahnya gampang untuk mengisi tulangnya. Baik, jadi memang palate expander ini lebih sering digunakan untuk keperluan dan support alveolar bone graft atau cangkok tulang alveolus ya dok ya. Bisa digunakan sebelum ABG-nya, bisa digunakan setelah ABG-nya, tergantung keperluan. Tergantung case by case. Jadi memang. Nah karena semuanya ini case by case ya dok ya, kadang orang tua nih bingung kapan sebaiknya kita mulai ke dokter ortodonti untuk evaluasi, kan karena semuanya case by case. Jadi mereka bingung kapan harus pertama kali bertemu, idealnya harus mulai kontrol ke dokter ortodonti. Kira-kira waktu idealnya tuh kapan dok? Biasanya sih kita meminta pasien mulai ketemu tim kita ini di usia 5 tahun. 5 tahun. Ya, jadi kalau pasien yang memang sudah beres ya sudah labioplasti, sudah palatoplasti. Nah, selanjutnya di antara setelah palatoplasti sampai 5 tahun itu kita menganjurkan pasien untuk dental care. Supaya pada saat ketemu tim orto, giginya tuh tidak dalam keadaan hancur. Jadi biasanya mulai umur 5 tahun kami meminta pasien untuk datang kayak follow up tahunan. Follow up per tahun jadinya. Iya, per tahun. Belum tentu pas datang usia 5 itu langsung dilakukan perawatan ortodonti. Oh iya, belum, pasti belum. Tapi kita melihat untuk record perkembangan rahangnya. Seperti itu dok. Baik, jadi memang yang penting juga merawat dental hygiene-nya ya dok ya? Iya betul, karena saya pernah dapat pasien pada usia harusnya dilakukan perawatan orto, giginya habis semua dok. Nah kalau habis semua kita mau ditempel di mana ya dok? Iya betul, makanya biasanya saya menginfokan nih ke pasien-pasien kalau begitu udah selesai palato ya, nah mam nih PR-nya nih untuk dental care-nya, jangan sampai nanti ketemu saya nggak ada giginya, kita susah nih nolonginnya gimana, mau expand atau mau membantu
pertumbuhannya agak susah kalau tidak ada giginya. Baik dok. Nah kalau alat-alat yang tadi dok seperti NAM, hot plates, obturator, palate feeding plate, kemudian juga palate expander, apakah bisa dibuat oleh dokter ortodonti di luar sana dok, yang nggak harus subspesialis ke bidang cleft atau gimana dok? Karena kan mengingat pusat terpadu seperti CCC ini tuh jarang sekali di luar sana. Iya, kalau menurut saya itu kembali ke ortodontis yang bersangkutan. Mungkin bisa juga ortodontis tersebut tidak secara khusus mengambil fellowship gitu, tapi mungkin dia sering ikut seminar tentang cleft atau ikut seperti itu ya, mungkin saja karena kan basic ortonya sudah ada ya sebetulnya. Jadi ya menambah wawasan sih bisa, tapi mungkin yang agak sulit adalah dental technician-nya nih, ada atau enggak yang bisa membuat alat-alat yang dibutuhkan. Mungkin kalau dental technician-nya bisa dan dokternya sering ikut seminar juga dan tertarik ke bidang cleft, mungkin sih bisa juga dilakukan. Nah, jadi mungkin kalau misalnya parents di luar sana nggak memiliki akses untuk ke CCC, boleh dicoba aja ya dok ya ke dokter spesialis ortodonti di kota tempat parents tinggal. Seenggaknya dicoba dulu aja untuk ditanyakan apakah bisa membuat alat-alat seperti ini, karena kan juga mereka mungkin nggak kenal ya mengenai spesialis ortodonti di kota asal mereka gitu. Baik dok. Nah ini pertanyaan yang selalu ditanyakan untuk perawatan ortodonti, apakah ditanggung BPJS dokter? Sejauh ini belum. Karena ya memang masih dianggapnya kalau perawatan orto tuh sudah pasti perawatan estetika ya, padahal kalau untuk pasien cleft sih sebetulnya perawatan untuk penunjang keberhasilan bedah, bukan untuk estetika. Mungkin nanti estetika bonusnya kali ya, tapi intinya sih sebetulnya perbaikan fungsi. Baik dok. Nah dok, kalau misalnya boleh dikira-kira dok, berapa sih biaya untuk pembuatan alat-alat ini? Kayak kalau NAM itu waktu di episode sebelumnya udah pernah dibahas ya dok ya, sekitar 2 jutaan ya dok. Kalau misalnya seperti obturator atau feeding plate atau hot plates ini gimana dok? Hampir sama sih. Hampir sama ya dok. Ya. Kalau misalnya palate expander? Palate expander itu kadang-kadang tergantung desain expandernya. Jadi ada alat expander yang hanya dari kawat ya seperti ini gitu, ya kan? Jadi dipasang di sini. Ya, kalau seperti ini mungkin berbeda. Ini kan hanya band dengan kawat gitu ya. Mungkin harganya akan berbeda misalnya dengan alat yang kita memerlukan tambahan skru. Dan skru ini juga ada tipenya sih, apakah yang mau dibuka bagian depan aja, mau dibuka depan sama belakang. Jadi agak bervariasi sih dok ke ininya. Tergantung expander yang mau kita pakai. Baik, jadi mungkin dikonsultasikan dulu aja ya dok ya, pasti ada jalan keluarnya juga. Jadi seperti ini yang nggak pakai skru, kita biasanya bilangnya, kita sebutnya ini quad helix. Bisa dilihat dok nih, quad helix yang satu di kasus seperti ini berbeda dengan quad helix yang di kasus lebih. Bisa kita lihat di gambar pertama, ini alat expander yang kita sebut sebagai quad helix. Di sini alat expandernya kita tidak menggunakan skru, jadi hanya dari kawat-kawat saja yang
kita solder, di welding ke band. Di slide nomor 3 dan nomor 2 ini sebenarnya alat quad helix juga, tapi karena kasusnya berbeda, desainnya bisa berbeda. Seperti itu. Nah, kalau di slide yang nomor 5 ini alat expander tapi ada skrunya, pakai ekspansi skru. Ini ya gunanya untuk melakukan ekspansi tapi bilateral, sama seperti gambar yang nomor 6. Ini dengan expander yang sama, desainnya bisa berbeda. Seperti itu, Dok. Jadi ya memang tergantung pemilihan expandernya, tergantung kasusnya. Baik, Dok. Ini dua-duanya ini sebetulnya sama-sama pellet expander, cuma tapi yang satu tidak menggunakan skru dan yang satu menggunakan skru. Nah, pemilihannya biasanya kita lakukan case by case. Baik, Dok. Nah, mungkin tadi kita udah ngebahas nih ya teman-teman mengenai NAM, obturator, hot splash, pellet expander. Semoga teman-teman di luar sana nggak lagi bingung kalau misalnya disebutkan alat-alat ortodonti saat berobat untuk anaknya yang memiliki kelainan sumbing ya, Dok ya. Iya, betul. Ya, semoga dengan adanya ini juga semakin mengerti fungsinya untuk apa dan kapan sebaiknya digunakan dan kapan nih sebaiknya kita kontrol ke dokter spesialis ortodonti ya, Dok ya. Iya. Nah, kira-kira dokter ada tipsnya nih atau pesan kepada orang tua yang masih bingung nih untuk urusan alat-alat seperti ini? Jadi yang terpenting adalah ibu konsul dulu ke dokter ortonya, karena tidak ada satu cookbook gitu untuk perawatan orto pasien dengan celah. Jadi setiap anak itu pribadi yang unik dengan masalah yang berbeda-beda. Jadi memang kalau secara garis besar adalah benang merah untuk perawatan pasien cleft, tapi dalam perjalanannya semuanya bisa bilang rencana perawatannya itu kita sesuaikan per pasien. Jadi yang penting tidak perlu terlalu cemas, tidak perlu terlalu bingung, hadapi saja satu persatu. Toh di setiap saat kita kan hanya harus melakukan satu treatment. Jadi ikutin saja kayak timelinenya, umur sekian harus kemana gitu, dan gak usah dipikirkan gimana ya perawatan sampai umur 18, karena ingat bahwa di setiap satu waktu kita hanya melakukan satu tahapan perawatan gitu. Ini pesan penting banget sih, Dok, karena banyak banget di luar sana yang membanding-bandingkan antara tata laksana anaknya dengan tata laksana anak lain gitu. Sering menanyakan teman saya atau kenalan saya yang anaknya sumbing diberikan terapi ini kok saya tidak, atau sebaliknya gitu. Jadi mungkin ini bisa membuat parents semua lebih tenang bahwa kalau misalnya sudah konsultasi ke dokter, spesialis bedah plastik, spesialis ortodonti, dan maksudnya spesialisasi lainnya, Anda berada di tangan yang benar gitu ya, Dok ya. Terus maksudnya ikuti saja prosesnya, nggak usah dibanding-bandingin juga dengan yang lain. Karena ya kembali lagi setiap anak mempunyai masalah sendiri, karena setiap anak itu kan pribadi unik masing-masing gitu. Benar. Nah, semoga parents dan teman-teman CCC di luar sana semakin mengerti nih mengenai penggunaan alat-alat ortodonti pada kasus anak sumbing. Semoga informasi ini bisa membantu parents lebih mengerti proses pengobatan pada pasien sumbing, dan juga mungkin teman-teman di luar sana bisa juga membantu mengedukasi teman-teman yang membutuhkan. Baik, terima kasih Dokter Panca atas waktunya pada hari ini.
Semoga ilmunya bermanfaat bagi semua ya dokter. Amin. Kalau gitu sampai berjumpa di episode selanjutnya.